Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripa Aini dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata pelajaran Strategi Pembelajaran Al-Quran Hadis, Bapak Zulkifli Nasution SPDI MA. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi guru. Kompetensi guru itu harus memiliki 4 kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian guru. Sri Minarti mengutip pendapat ahli bahasa Belanda C.A.C. dari Helmtilanda yang menerangkan bahwa guru berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya berat, besar, penting, baik sekali, terhormat, dan pengajar. Sementara dalam bahasa Inggris dijumpai beberapa kata yang berarti guru, misalnya teacher yang berarti guru atau pengajar, edukator yang berarti pendidik atau ahli mendidik, dan tutor yang berarti guru pribadi, guru yang mengajar di rumah, atau guru yang memberi les. Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan guru ialah Quran surah Al-Baqarah ayat 31, yaitu wa bismillahirrahmanirrahim wa 'allama adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni ma li haula'i in kuntum shadiqin. Artinya, Allah mengajarkan kepada Adam nama semua benda termasuk mangkuk besar. Kemudian mengungkapkan nama-nama benda tersebut kepada para malaikat. Dengan demikian, allama di sini diterjemahkan dengan mengajar. Beralih kepada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah pemahaman guru dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan siswa dalam mengaktualisasi kompetensi yang dimiliki. Kompetensi pedagogik ini juga sering dimaknai sebagai kemampuan dalam mengelola pembelajaran yang mencakup tentang konsep kesiapan mengajar yang ditunjukkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan belajar. Menurut Joni, kemampuan merencanakan program belajar mengajar mencakup beberapa kemampuan, yaitu merencanakan pengorganisasian bahan pengajaran, merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, merencanakan pengelolaan kelas, dan merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran, serta merencanakan penilaian prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Adapun menurut Yudmini, persyaratan kemampuan yang harus dimiliki guru dalam proses belajar mengajar yaitu menggunakan metode belajar, media, dan bahan latihan yang sesuai dengan tujuan pelajaran, mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran dan perlengkapan pengajaran, berkomunikasi dengan siswa, mendemonstrasikan berbagai metode mengajar, dan melaksanakan evaluasi proses belajar mengajar. Adapun mengenai kompetensi kepribadian, menurut Kidore M. Newcomb sebagai dikutip oleh jurnal Ma'mur Asmani, dapat diartikan sebagai organisasi sikap-sikap predisposition yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Kepribadian menunjukkan kepada organisasi tentang sikap-sikap seseorang untuk berbuat, mengetahui, berpikir, dan merasakan, secara khususnya apabila dia berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan. Kepribadian merupakan organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari individu.
Kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan, sikap, dan sifat khas yang dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang tersebut berhubungan dengan orang lain. Menurut Usman yang dikutip oleh Syaiful, segala kompetensi kepribadian meliputi kemampuan mengembangkan kepribadian, kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi, dan kemampuan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Menurut Al-Ghazali dikutip oleh Heri Nur Ali, syarat-syarat seorang menjadi guru adalah: A. Sebelum keluar dari rumah untuk mengajar, hendaknya guru bersuci dari hadas dan kotoran serta menggunakan pakaian yang baik dengan maksud menggabungkan ilmu dan syariat. B. Ketika keluar dari rumah, hendaknya guru berdoa agar sampai pada tempat mengajar dengan niat memberikan pendidikan kepada peserta didik. C. Hendaknya guru mengambil tempat pada posisi yang membuatnya dapat terlihat oleh semua murid. D. Sebelum mulai mengajar, guru hendaknya membaca sebagian dari ayat Al-Quran agar memperoleh berkah dalam mengajar. Kemudian membaca basmalah. E. Guru hendaknya mengajar bidang studi sesuai dengan hierarki nilai kemuliaan berdasarkan Al-Quran, hadis, ucapan sahabat dan pendapat tokoh pendidik muslim. F. Hendaknya guru menjaga ketertiban majelis dengan mengarahkan pembahasan. G. Guru hendaknya menegur murid yang tidak menjaga sopan santun dalam kelas, seperti menghina teman, tidur, dan lain sebagainya. H. Guru hendaknya bersifat bijak dalam melakukan pembahasan, menyampaikan pelajaran, dan menjawab pertanyaan. I. Terhadap murid baru, guru hendaknya bersikap wajar dan menciptakan suasana yang membuatnya menjadi kesatuan dari bagian teman-temannya. C. Guru hendaknya menutup setiap akhir kegiatan belajar dengan mengucap lafaz hamdalah. K. Guru hendaknya menyerahkan kembali urusannya kepada Allah. I. Guru hendaknya tidak mengasuh bidang studi yang tidak dikuasainya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan penyampaian ilmu pengajaran. Kemudian kita beralih kepada kompetensi profesional. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir C dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kemampuan yang harus dipenuhi sebagai guru yang profesional yaitu: pertama, kemampuan merencanakan program belajar mengajar. Yang kedua, melaksanakan atau mengelola proses belajar mengajar. Yang ketiga, menilai kemajuan proses belajar mengajar. Yang keempat, menguasai bahan pelajaran. Kemudian masuk kepada kompetensi sosial. Profesi guru ini memiliki prinsip yang dijelaskan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, yaitu: pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Ketiga, memiliki kualifikasi dan latar belakang pendidikan sesuai bidang tugas. Keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan. Kedelapan, secara berkelanjutan dengan sepanjang hayat. Kesembilan, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesional. Dan kesepuluh, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Menurut Gumelar dan Dayat, merujuk pada pendapat Asian Institute for Teacher Education, menjelaskan kompetensi sosial guru adalah salah satu daya atau kemampuan guru untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang baik serta kemampuan untuk mendidik membimbing masyarakat dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Kompetensi sosial menurut Slamet PH sebagaimana dijelaskan oleh Syaifuddin Sagala antara lain: pertama, memahami dan menghargai perbedaan. Kedua, melaksanakan kerjasama secara harmonis. Ketiga, membangun kerja tim.
Keempat, melaksanakan komunikasi. Kelima, memiliki kemampuan memahami. Keenam, memiliki kemampuan mendudukkan dirinya dalam sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Ketujuh, melakukan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti partisipasi, penegakan hukum, dan profesionalisme. Untuk melaksanakan peran sosial ke masyarakat, guru harus memiliki: pertama, aspek normatif kependidikan. Kedua, pertimbangan sebelum memilih jabatan guru. Ketiga, mempunyai program untuk meningkatkan kemajuan masyarakat dan kemajuan pendidikan. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya harus memiliki kompetensi